Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum mulai pelajaran, silakan dirapikan dulu bajunya. Ya, sepatunya sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, Mas Arthur silakan disiapkan. Siap, Rob. Rencang depan, Rob. Ya, Tegak, Rob. ya Mas Ridwan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk mengawali pagi hari ini yang cerah, lebih baik kita awali dengan Berdoa. Ya, Mas Arthur, silahkan disiapkan teman-temannya berdoa. Siap, berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Arthur boleh duduk kembali. Ya, coba Bu Guru tanya, hari ini masuk semua? Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya, masih semangat anak-anak? Kalau masih semangat, tepuk semangat dulu, yuk. Tepuk semangat. Iya, semangat semua. Untuk menambah semangat, kita akan menyanyikan lagu dulu, ya. Lagu nasional. Siap? Kalau sudah siap, silakan berdiri dulu. Bagaimana sikapnya? Iya, tegak. Siap ya? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air
tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca ya. Nanti baca teks eksplanasi. Terus, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi. Tugasnya adalah mencari informasi penting. Ya, yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Ya, tentunya dengan benar. Nanti apa saja ya pengaruhnya? Hari ini kita akan belajar. Nah, manfaat pembelajarannya apa ya? Manfaatnya yang pertama, agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan fakta. iya, nanti setelah kita pembelajaran selesai, kalian diharapkan bisa mengerti suatu informasi berdasarkan Fakta. fakta. Yang kedua, Kita dapat mengetahui hal yang masyarakat. iya, kita dapat mengetahui apa saja sih pengaruh listrik di masyarakat. Ya. Nah, sekarang ayo kita amati gambar. Ya, gambar di PowerPoint di depan. Kira-kira gambar apa ya? Rumah. Rumahnya bagaimana? Gelap. Kira-kira kapan itu rumah diambil gambarnya ya? Malam hari. Jika kalian ingin rumahnya terang, bagaimana caranya? Menyalakan lampu. Nah, mengapa lampu bisa menyala? Karena ada arus listrik. Siapa yang menemukan? Nah, pasti kalian sudah belajar ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Lanjut, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu? Nanti kita akan belajar ya. Setelah ini kita akan mencari bagaimana ya listrik sampai ke rumah. Nah, silakan kalian siapkan peralatan tulisnya terlebih dahulu ya. Silakan kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Memiliki sebuah teks ya. Ayo membaca. Siapa yang mau membantu Bu Guru membacakannya? Saya Bu Guru. Ya, boleh. Baca Cika. Listrik pengubah wajah dunia. Penemuan listrik telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh penting dalam penemuan arus listrik adalah Michael Faraday. Ya, bagus. Paragraf kedua, siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Ya, boleh. Faraday lahir pada 22 September 1791 di Leamington, Inggris. Faraday berasal dari keluarga miskin sehingga ia hanya sebentar mengenyam pendidikan formal. Namun dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya, bagus. Lanjut, siapa yang mau membacakan lagi? Saya Guru. Boleh, ya Arthur. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang melilit juga untuk menerima di berbagai daerah. Ya, bagus. Lanjut, siapa yang membacakan lagi? Saya Guru. Iya, boleh. Keisha. Penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah
kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Ya, bagus. Siapa lagi? Saya Bu Guru. Ya, boleh. Husna. Peralatan tersebut misalnya lampu, radio, dan kulkas. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah ready. Lanjut ya. Tadi kita sudah membaca teks yang berjudul Listrik memudahkan dunia. Ya, setelah kita membacanya, kita mengetahui beberapa informasi. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Setelah membaca tadi, siapa ya yang menemukan listrik? Michael Faraday. Bagus. Nah, tadi sudah tahu perjalanan listrik? Dari mana? Dari generator raksasa. Ya, setelah dari generator kemana lagi? Ke gerdu-gerdu. Ya, setelah ke gerdu kemana lagi? Setelah ke gerdu kita salurkan ke rumah warga. Ya, rumah kalian salah satunya ya. Setelah sampai di rumah kalian manfaatkan untuk apa ya? Mencuci dengan mesin cuci. Mencuci dengan mesin cuci. Pintar. Lanjut, satu lagi. Untuk apa listriknya di rumah? Belajar dengan lampu. Belajar dengan lampu. Pintar. Apa lagi? Nonton televisi. Ya, bagus. Apa lagi? Menggosok baju dengan apa ya? Dengan listrik tentunya, menyalakan setrika. Ya. Tahukah kamu setelah kalian membaca tadi jenis apakah teks yang sudah kalian baca? Teks eksklamasi. Apa sih teks eksklamasi itu? Eksklamasi merupakan teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat seperti budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Iya, teks eksklamasi itu adalah teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena. Kira-kira nyata apa tidak? Nyata. Ya. Contohnya gejala alam dan proses terjadinya sesuatu. Budaya juga bisa. Contoh gejala alam, coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya. Ya, boleh. Siapa dulu? Mbak Jessica. Banjir. Banjir. Berarti banjir itu benar-benar terjadi? Benar-benar. Benar terjadi. Berarti nanti kalau ada teks yang berisi banjir itu termasuk teks eksklamasi. Apalagi gejala alam? Apa? Longsor. Iya, tanah longsor. Tanah longsor juga merupakan hal yang benar-benar terjadi. Sudah paham ya yang namanya teks eksklamasi? Sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah lanjut lagi. Nah, ciri-ciri dari teks eksklamasi ada dua, yaitu Bersifat faktual atau fakta. Dua, bersifat informatif. bersifat faktual. Artinya apa faktual? Fakta atau benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Ya, nomor duanya bersifat informatif. Apa kira-kira? Memberikan apa sih teks eksklamasi? Iya, pintar.
pintar, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Arthur. Memberikan informasi tentang kejadian-kejadian tertentu ya. Kemudian ada struktur teks eksklamasi. Strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, pernyataan umum itu berisi tentang topik ya. Topik yang akan dijelaskan. Nah, kira-kira tadi yang pengubah dunia itu topiknya apa? Listrik atau penemu listrik. Nah, sekarang kedua, deret penjelas berisi tentang kalimat-kalimat yang menjelaskan apa? Topik utama ya, kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang topik utama. Tadi topik utama di mana letaknya? Listrik. Di mana letaknya ini? Yang topik pernyataan umum, sedangkan deret yang menjelaskan pernyataan umum atau yang menjelaskan topik masalah. Yang nomor 3 berisi tentang kesimpulan. Berarti strukturnya ada berapa? 3. Apa saja? Pernyataan umum, kesimpulan. Lanjut. Sudah paham belum? Sudah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang cara mencari informasi pentingnya ada 4 cara. Yang pertama, iya, hal yang paling utama dan pertama yaitu dibaca terlebih dahulu. Ya, nomor 2, arti simbol itu apa? Ya, kalian mencari informasi itu berdasarkan kata-katanya adik simbol. Ya, nomor 3. Ya, setelah kalian membuat pertanyaan, tentunya akan mendapatkan jawaban. Jawaban itu dicatat dengan poin-poin penting. Terakhir adalah kembangkanlah poin-poin itu menjadi sebuah kalimat. Sudah paham cara menemukan informasi penting? Sudah. Nanti akan lebih paham jika kita praktekkan ya. Nah, contoh, ada yang bisa bantu Bu Guru membacanya? Saya Bu. Boleh, silakan. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat tentang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Iya, tepuk tangan untuk Jessica. Saya sudah bagus. Nah, sekarang kita akan belajar mencari informasi berdasarkan adik simbol tadi ya. Yang pertama, apa topik yang dibahas? Arus listrik. Di mana itu terjadi? Newington, Inggris. Di mana? Newington, Inggris. Newington, Inggris. Siapa tokohnya? Michael Faraday. Mengapa tokoh tersebut dibahas? karena menemukan arus listrik. Iya, karena telah menemukan. Arus listrik. Bagaimana menemukan listriknya? Iya, dengan semangat pantang menyerah. Bagus sekali. Nah, sebelum mengerjakan tugas, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kalian berhitung 1 sampai 4. Ya, dari Arthur, yuk. 1, 2, 3, 4, 5,
2, 1, Ulangi, yuk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Iya, yang merasa nomor 1 silakan berkumpul dengan nomor 1 di sebelah sana, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, dan nomor 4 paling kiri ya. Silakan. Yuk, sambil ditata. Yuk, tempat duduknya silakan digabungkan. Digabungkan yang teratur. Ya. Silakan digabungkan. Ya. Sudah? Sudah, kalau sudah Bu Guru akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Sudah? Kalau sudah silakan dibuka halaman kedua. Ya, silakan kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa tadi. Terus nama anggota kelompoknya siapa saja, silakan ditulis dulu. Ya, kenapa sayang? Kenapa? Pakai poin boleh. Ya, iya di situ. Di kotak warna biru silakan ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Belum. Belum. Sudah namanya? Sudah. Ya, kalau sudah dibuka halaman ke-4. Halaman ke-4. Yang bahasa Indonesia. Sudah dibuka? Sudah. Nah, kalau sudah dibuka silakan kalian dibaca perintahnya di sini. Di kotak yang warna biru. Perintahnya dibaca ya. Coba bacalah teks eksplanasi yang berjudul Listrik Mengubah wajah dunia. Carilah Informasi penting informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada lembar kerja ini ya. Silakan kalian baca bersama-sama, kalian diskusikan untuk menentukan informasi penting. Ya, silakan Bu Guru beri waktu 10 menit. Yuk, silakan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Negara dari listrik telah membawa banyak arus listrik dan daripada
belum silakan ditanyakan sama guru ya. Ya. Iya. Bu, tulis soalnya dulu. Kenapa? Tulis soalnya. Langsung suruh tulis saja, nanti kan dibaca soalnya, terus ya. Betul. Belum? Jika tidak muat boleh di bawahnya ya. Jika tidak muat silakan ditulis di bawahnya ya. Dan dikerjakan, diskusikan sama kelompoknya. Nanti kelompok yang paling aktif, kelompok yang paling solid akan mendapatkan hadiah ya. Akan mendapatkan free. Silakan ditulis bareng-bareng, didiskusikan. Isi informasinya apa? Ayo, kenapa? Oke. Ya, silakan yang paling aktif, yang paling tepat jawabannya. Nanti ada. Jika ada yang bingung silakan bertanya ya, jangan malu-malu ya. Ya, kenapa? Ya, ditulis silakan. Jika sudah ada, sudah menemukan, ditulis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kenapa? Jika bingung dibaca kembali ya. Jika belum menemukan jawabannya dibaca ulang. Kalau sudah selesai nanti kelompoknya maju satu persatu ya. Nah, yang mengajukan dulu. Di sana ada 5 paragraf ya. Jangan salah. Karena ada yang lanjutan. Ikut paragraf yang di atasnya. Yang
menit lagi ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Ya. Jadi ada 5 paragraf ya. Nanti kalian mencari informasinya itu berdasarkan jumlah paragrafnya. Paragraf 1 itu apa? Paragraf 2 apa? Paragraf 3, 4, dan 5. Sudah selesai? Belum. Ya, ditunggu. Kalau ditemukan, Kita pasti mencicil. iya perbedaannya apa? Penyusunannya bagaimana? Kalau seri apa? Pada bagaimana? Kenapa? Iya boleh. Boleh. Di bawahnya. Apa?
Oh iya boleh juga. Sudah sampai mana? Iya bagus. Kenapa? Ya? Paralel. Jadi di sini dicari di paragraf 3. Ya, di paragraf 3. Perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cari di paragraf ketiga. Apa ya perbedaannya? Iya. Ya. Kenapa? Nomor 4 iya carinya di paragraf 4. Cari di paragraf 4. Sudah? Ya sambil menunggu temannya ya. Kenapa? Belakang boleh. Ya. Kok belakang juga? Nanti ya. Kenapa mas? Sudah selesai? Ya kelompok 4 sudah selesai. Kita tunggu kelompok 1, 2, dan 3. Yang semangat ya? Ya. Di yang sudah selesai bisa dikoreksi kembali. Barangkali ada kurang. Ya. Diskusinya yang lain mendengarkan ya. Diperhatikan. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? 1. Listrik menghubungkan jenis yang penulis metal pada Ya, lanjut. paragraf 2. Aku belum mengetahui tentang arus listrik. Paragraf 2. Arus listrik adalah gelombang elektronik magnetik yaitu gelombang yang dapat mengarah ke sekitar atau media yang bergerak. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai Ayo yang lain dengarkan ya. secara berurutan. B. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa. Jaringan listrik tegangannya tinggi berupa jaringan kabel dan menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah dari gardu-gardu penerima. Ya, lanjut. 4 dan 5 berarti bagus. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks berikut? Paragraf 4. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan ke rangkaian listrik di dalam rumah. Kabel tersebut umumnya berada di atap konstruk tempat duduk lampu atau di untuk saklar dari aliran listrik Nomor 5 ya. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau bersejajar dan rangkaian paralel disusun berbeda. Paragraf 4 memahami rangkaiannya seri. Paragraf 5 terdapat penting peranan listrik sebagai seri bidang manusia tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam memaksakan aktivitas sehari-hari. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai tepuk tangan untuk Bapak Satu. Sebelum ditutup, ada yang mau memberi tanggapan? Atau ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak berarti silakan
Silakan duduk kembali, tepuk tangan kembali untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 1, siapa yang mau maju? Ayo. Boleh kelompok 4 dulu. Yuk, maju sini. Dibacakan hasil diskusinya ya. Suaranya yang keras ya. Jangan malu-malu. Yang keras, ya. Yang keras, Mas. Paragraf 1. Apa topik masalah akan disampaikan oleh penulis? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Ya, lanjut. Paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang magnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian ketika kenal sebagai arus listrik atau arus listrik menghasilkan oleh generatif raksasa pada generator. Pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu penerima media berbagai daerah. Ya, lanjut. Paragraf 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat itu di rumah warga terjadi dalam kehidupan? Arus listrik yang diterima di rumah dan kemudian disalurkan melalui listrik dari rumah rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atas untuk membutuhkan lampu atau pantauan listrik dan tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Ya, terus. Apa manfaat arus listrik kalau sampai ke setiap lembaga? Untuk menonton TV, menggunakan listrik untuk menyalakan lampu untuk memaknai menggunakan Ya, lanjut. Paragraf 4-nya. Dan paragraf 5 ya, sekalian. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Paragraf 5. Ada gagasan yang disampaikan oleh penulis, jelaskan dengan singkat. Tuliskan jawabannya pada kawan berikut. Kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusinya kelompok 4?
rumah penduduk. Jelaskan secara berurutan. Arus listrik menunjukkan keneratan raksasa pada pusat pembangkit listrik. Jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan kabel pada menara tinggi, gedung menari sampai ke rumah penduduk. Ya, lanjut paragraf ke-3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding untuk saklar dan colongan listrik menghubungkan beragam peralatan elektronik. Apa manfaat arus listrik 11 sampai ke setiap rumah penduduk? Untuk menonton televisi, menyetrika dengan listrik, mencuci baju dengan mesin cuci. Cek apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau berjajar, sedangkan paralel disusun dengan berderet. Apa kesimpulan dari istilah tersebut? Arus listrik mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari dan harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, boleh, silakan. Mengapa Michael Faraday bisa menemukan aliran arus listrik? Iya, kenapa Michael Faraday bisa menemukan arus listrik? Kira-kira bagaimana ya Michael Faraday-nya? Iya, jawabannya silakan coba. Dengan Semangat pantang menyerah. iya, Michael Faraday memiliki semangat yang pantang menyerah sehingga bisa menemukan listrik. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Ya, jika tidak silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bacanya yang keras ya. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf 1. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Paragraf 2. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik ke pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik ke
Paragraf 3A. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk yang mampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. 4. Menghubungkan beberapa peralatan elektronik. Paragraf 3B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Paragraf 3B. Mencuci dengan mesin cuci, belajar dengan lampu, mengetahui berita terkini dengan menonton televisi. Paragraf 3C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf 3C. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan satu dengan yang lainnya, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berjabung. Ya, lanjut paragraf 4 dan 5. Paragraf 4. Ayo siapkan pertanyaannya jika dia mau bertanyakan ya. Ya, nanti diselesaikan dulu. Bagi kehidupan sehari-hari kami juga harus menggunakan dengan bijaksana. Paragraf 5. Ada keputusan yang disampaikan oleh penulis jelaskan dengan singkat. Paragraf 5. Kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dari kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Adakah pertanyaan untuk kelompok 3? Ada. Boleh, siapa saja yang bertanya satu persatu ya. Kelompok 2 dulu. Kapan Michael Faraday lahir? Kapan Michael Faraday lahir? 22.991. Iya, 22 apa? September 1791. Sudah? Apa ada lagi? Inggris. Nah, ada tambahan di Newton, Inggris. Ya, boleh kelompok 1, Mas Arthur. Arus listrik dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Iya, ada lagi? Sudah? Kelompok 4 ada yang mau tanya? Tidak? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah ya, dari kelompok 1 dan sampai 4 sudah melaksanakan presentasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi tadi? Teks yang Benar-benar nyata. ya, benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Apa saja tuh struktur teks eksplanasi? Kesimpulan. Jadi siapa yang menemukan listrik? Ada, iya tadi sudah menjawab berdiskusi bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Ya, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi tadi? Tidak? Tidak ada? Iya, berarti sudah jelas ya. Kesimpulannya tadi kita harus bijaksana dalam menggunakan listrik karena listrik banyak sekali manfaatnya. Nah, terus apa saja pengaruh setelah ditemukan listrik? Apakah ada pengaruhnya? Ada banyak sekali ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Nah, silakan amati video berikut ini. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Ya, amati ya, dicatat hal-hal yang penting. Setelah Indonesia merdeka, berusaha
Aliran listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang itu diambil alih oleh Indonesia. Saat itu listrik belum dapat dinikmati dengan bebas seperti saat ini. Nah, pemerintah waktu itu menyediakan listrik secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat menikmati listrik. Nah, penerangan juga belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti pada malam hari. Penerangan di dalam ataupun di luar rumah, masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik menggunakan lampu petromak. Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Namun mereka tetap belajar dengan giat ya, walaupun tidak ada lampu untuk penerangan seperti kita sekarang. Kegiatan kita sehari-hari banyak yang bergantung pada listrik. Nah, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Peralatan listrik tersebut membuat kita lebih mudah dan cepat pastinya ya. Jika dahulu kita harus memanaskan arang untuk menyetrika, nah saat ini setrika cukup disambungkan dengan listrik dan dapat langsung digunakan. Listrik juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pada saat mencuci baju pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kita mencuci baju masih menggunakan tangan. Nah, sekarang setelah ada listrik, kita sudah mendapat bantuan dari mesin cuci. Contohnya lagi, saat belajar pada malam hari, sebelum ada listrik itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik, kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan aliran listrik untuk kegiatan aktivitas kita di dalam rumah. Sebagai contoh, saat kita memasak, kemudian saat kita ingin membersihkan rumah, kemudian bersantai, kita semuanya menggunakan aliran listrik. Melihat televisi, kemudian menyalakan kipas, membersihkan rumah, hampir semuanya kegiatan yang ada di dalam rumah dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan aliran listrik. Nah, menurut kalian siapa ya penemu listrik pertama di dunia? Ya, itu adalah Michael Faraday, penemu listrik pertama di dunia. Cara menyalurkan energi listrik, perhatikan Nah, cara menyalurkan energi listrik tadi kita sudah membacanya di teks eksplanasi. Sekarang sebelum mengerjakan tugasnya, guru mau tanya, kaji banyak sekali pengaruh listrik ya yang mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat. Contohnya satu apa? Penggunaan apa? Mesin cuci. Waktu zaman dahulu kita menggunakan apa? Tangan. Ya, masih manual. Sekarang bisa menggunakan
Ayo berdiskusi dan tuliskan hasil diskusi kamu di LKPD. Sudah dibuka? Nah, sekarang tugasnya apa? Di sini ada gambar apa? Sebelum ada listrik. Sebelum ada listrik. Setelah Ada listrik ya, silakan kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya kegiatan apa saja sebelum adanya listrik ya, dan kegiatan apa saja apa ya? Menyebutkan tiga ya, tiga sebelum ada listrik dan tiga kegiatan setelah adanya listrik ya, silakan didiskusikan. Iya sayang. Iya di tabel. Ya, silakan didiskusikan bersama teman sekelompoknya ya. Berapa menit? 10 menit. Ya, silakan ditulis 10 menit. Ya, jika ada yang ditanyakan, silakan langsung bertanya sama saya. Iya, tiga kegiatannya. Tiga kegiatan sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Kira-kira apa saja? Zaman dahulu misalnya masyarakat sebelum adanya listrik, kira-kira bagaimana kegiatannya, apa, menggunakan apa, seperti itu ya. Sebutkan tiga kegiatan. Misal ada acara apa di desa ya. Kalau malam hari zaman dahulu bagaimana acaranya kira-kira? Silakan didiskusikan. Ada teman satu punya pengalaman, boleh diceritakan. Jika neneknya pernah bercerita pada zaman dahulu seperti ini, boleh diceritakan. Ya. Sebelum adanya listrik bagaimana? Ya. Silakan didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, silakan. Boleh sekali, boleh. Ya. Neneknya pernah bercerita ya kegiatannya apa saja ya pada zaman dahulu. Ya. Iya. Maksudnya ini.
Sudah selesai? Sudah selesai? Kita tunggu yang belum ya. Sudah. Kelompok 2 masih. Dan kelompok 4. Kenapa? Ya. Sudah. Kenapa? 5. Boleh. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah siap-siap. Kelompok siapa dulu yang akan kelompok? Kelompok? Tiga dulu. Ya, sabar. Nanti gantian ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, yang lain perhatikan. Jika ada yang keliru atau belum betul, kita benarkan sama-sama ya. Yuk, yang kelas. Sebelum ada listrik, mencuci dengan tangan. Setelah ada listrik, mencuci dengan satuan mesin cuci. Sebelum ada listrik, menyetrika dengan setrika arang. Setelah ada listrik, menyetrika dengan setrika listrik. Ya, lanjut. Sebelum ada listrik, memasak nasi dengan tunggu. Setelah ada listrik, memasak nasi dengan rice cooker. Guru, sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak. Ada, jika tidak silakan duduk kembali ya. Oh, saya. Ya, kelompok 1 dulu. Latihan, sabar. Ya, kelompok 1 dulu. Silakan dibacakan. Yang keras. Sebelah sini geser. Tenang. Yuk, jangan sorry ya. Sebelum ada listrik, kita ke arah. Setelah ada listrik, kita ke listrik. Sebelum ada listrik, memasak nasi. Setelah ada listrik, memasak nasi dengan rice cooker. Waduh. Sebelum ada listrik, penerangan dengan setelah ada listrik. Ayo, perhatikan. Ya. Sebelum ada listrik, sebelum ada listrik, membaca perkara dengan lagu satu atau setelah ada listrik, membaca perkara dengan lagu belajar. Iya, tepuk tangan. Jika tidak, silakan duduk kembali. Ya. Kelompok 4 dulu yuk. Ya, kelompok 4 dulu. Sabar, nanti masuk semua ya. Yang keras bacanya. Mencuci baju dengan tangan.
di malam hari. Sebelum ada listrik menyetrika dengan setrika alam. Setelah ada listrik menyetrika dengan setrika listrik. Sebelum ada listrik mencuci baju dengan tangan. Setelah ada listrik mencuci baju dengan bantuan mesin cuci. Ya, terus. Sebelum ada listrik menanak nasi dengan tungku. Setelah ada listrik menanak nasi dengan Rice cooker ya. Lanjut. Sebelum ada listrik belajar dengan lampu panorama. Setelah ada listrik belajar dengan lampu belajar. Sebelum ada listrik penerangan dengan lampu. Setelah ada listrik penerangan dengan lampu listrik. Sebelum ada listrik komunikasi dengan mengirim surat. Setelah ada listrik bisa melakukan dengan jangkauan akses informasi semakin mudah dan cepat. Sebelum ada listrik menonton televisi dengan aktif. Setelah ada listrik menonton televisi dengan listrik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada? Tidak ada? Ada, silakan dari kelompok 1. Perbedaan obor dan lampu petromak. Apa perbedaan obor dan lampu petromak? Obor terbuat dari api. Terus? Lampu petromak terbuat dari Api juga atau tidak? tidak. Api juga atau tidak? Tidak. Api juga. Api juga atau tidak? Ya, tapi bentuknya kalau obor itu menggunakan Kayu. berbau. Iya, ya. Kalau pertama sudah ada tempatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sudah? Masih semangat? Ya, kita telah mendiskusikan berbagai macam perubahan ya. Perubahan yang mempengaruhi kehidupan manusia, ya, mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Kita sudah mendiskusikannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi guru les kembali ya. Tadi ada contoh 1, kegiatan pentas seni. Sebelum adanya listrik, pentas seni dilaksanakan pada siang hari. Kenapa tidak malam hari? Iya, belah, tidak ada listrik. Tapi sekarang kita bisa menikmati pentas seni pada malam hari juga ya. Terus tadi penggunaan obor sekarang sudah menggunakan lampu listrik. Terus ada menanak nasi. Zaman dahulu dengan cara apa? Tungku. Ya, ada yang masih punya tungku? Oh, mbahnya masih punya. Ya, masih ya. Sekarang rata-rata sudah menggunakan kompor listrik atau rice cooker atau magicom. Itulah beberapa pengaruh listrik sebelum adanya listrik ya, dan sesudah adanya listrik. Ya, lanjut kembali.
silakan diterima pintanya. Nah, nanti bisa ditempelkan, boleh di baju, boleh di buku. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Ya, boleh duduk kembali. Sekarang siswa yang paling aktif kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya? Ada yang mau? Kira-kira siapa ya? Siswa yang paling aktif pertama adalah jatuh pada Arthur. Ya. Yang kedua adalah siapa ya? Ada yang mau? Siapa ya? Jessica. Ya. Maju depan, silakan. Maju ke depan. Senang apa tidak mendapatkan bintang? Senang. Iya, sangat senang ya Arthur ya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Arthur dan Jessica. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kita belajar tadi, kesimpulannya apa ya? Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, listrik. Terus, eksklamasi. Yang memiliki struktur ada berapa? 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, dan nomor 3, setelah mengetahui teks eksplanasi listrik, kita belajar apa lagi? Ayo. Apa tadi ya? Rangkaian seri dan paralel. Tadi nenek kita bagaimana ya? Memasak dengan iya, itu adalah perubahan akibat ditemukannya listrik. Kita sudah belajar itu. Ada yang belum paham anak-anak? Sudah paham semua? Sebelum evaluasi buku rutin 1 kali lagi ya. Sudah paham semua? Semoga nanti hasil evaluasinya bagus semua ya. Ya, silakan kalian siapkan alat tulisnya. Buku bagikan. Waktunya 10 menit ya. Yes. 10 menit. Iya.
Kesimpulan 10 soal dari ya. eksplanasi adalah karena Iya, Nam. adalah Hati-hati pengerjaannya ya. Coba aja. Kenapa dia nama panjang? Yang tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia. Sendiri-sendiri ya. Ya, untuk menilai sudah pahamkah kalian? Ini yang kesimpulan pilih yang paling tepat. soal untuk nomor 16. Dalam pendidikan seperti membantu saat sekolah kita memberikan dalam pendidikan untuk apa saja. Pendidikan. Dalam bidang informasi apa? Nanti komunikasi apa? Memberikan informasi, membantu kemudahan untuk komunikasi, itu dalam bidang komunikasi. Dan ya, ibu temannya nanti dikoreksi kembali ya. Yang sudah selesai dikoreksi kembali. Yang belum selesai, yang teliti ya. Kenapa? Ya? Ya, nanti dikoreksi kembali sambil menunggu temannya.
cuaca semua. Hati-hati ya, jangan sampai terjebak. Kan ada pilihan yang mengecoh. Iya. Ya, yang sudah diteliti kembali. Nanti jika sudah satu perwakilan kelompok mengumpulkan punya temannya ya, dibawa ke depan. Kelompok perwakilan mengumpulkan ya, di satu kelas. Bukan, satu. Nama? 10. Ya, lembar kerjanya juga dikumpulkan lagi. Iya, dikumpulkan. Nanti Bu Guru nilai. Kenapa? Iya, dikumpulkan. Ya. Iya, LKPD-nya dikumpulkan. Sudah diberi kelompok kan namanya ya? Iya, tuh kakaknya 70. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ya, tinggal satu ya. Belum. Masih ditunggu. Tenang saja. Catat dulu sebagai pekerjaan rumah ya. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kamu. Silakan ditulis ya sebagai PR. Nanti dikerjakan. Pada pertemuan berikutnya kita bahas. Ya, silakan ditulis dulu. Ya. Itu yang sebelum ada listrik
ya, terus beragam bendanya. Setelah ada listrik, apa saja silakan kalian cari tahu di rumah ya. Di rumah ada benda apa saja dan kira-kira pada zaman sebelum listrik itu apa? Gaya kotaknya apa, Bu? Kenapa dia boleh dibuat kotak? Itu namanya peta pikiran. Kenapa? Setrika arang. Misalnya kayak benda zaman dulu. Iya, benda-benda zaman dahulu. Tidak boleh bermain itu. Sebanyak-banyaknya beragam benda, ya, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Beragam benda dan peralatan rumah tangga. Di rumah ada apa saja silakan ditulis sebanyak-banyaknya ya, benda-benda yang ada di rumah. Jika bingung boleh bertanya sama ibu, boleh bertanya sama bapak, boleh bertanya sama neneknya. Iya nenek, benda zaman dahulu siapa saja ya? Kenapa? Yang benda-benda tadi kan mempengaruhi sosial budaya. Benda-benda zaman dahulunya apa saja? Iya. Pada pertemuan berikutnya ya. Sudah selesai dulu? Belum. Oh, berarti masih lama. Sudah selesai? Belum. Belum. Ditulis yang sebanyak-banyaknya. Ya, sesudah ada listrik. Iya, itu kan yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya. Peralatannya apa saja? Misalnya zaman dahulu ada setrika arang. Nah, kehidupan sosial budaya sekarang ternyata setelah ada listrik kita menggunakan setrika listrik. Iya. Kalau zaman dahulu misalnya ada tungku, berarti zaman sekarang bagaimana? Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, silahkan dirapikan kembali alat tulisnya. Ya, dirapikan kembali. Ada yang dia nanti tambah. Ya, silakan dirapikan kembali
Tepuk 1, tepuk 2, masih ingat ya? Ya. Ayo perhatikan, konsentrasi. Tepuk 1. Ayo, ada yang belum konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Iya, bagus sekali. Berarti konsentrasi kalian semakin bagus walaupun sudah siang. Iya, tepuk semangat. Iya, alhamdulillah walaupun sudah siang kita tetap masih semangat. Iya. Pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang listrik, yaitu rangkaian listrik. Ya, disiapkan. Nanti kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ada seri,